Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Perinasia yang saya hormati, selamat datang pada acara webinar Perinasia yang ke-13. Kali ini kita akan membahas topik tentang Helping Mother Survive dan Helping Babies Breathe, atau kita sebut dengan membantu menyelamatkan ibu dan membantu menyelamatkan bayi. Rangkaian webinar Perinasia ini secara rutin didukung oleh LDS Charities dari USA. Siang ini acara kita akan dipandu oleh Dr. Sandra Bulan Sianipar, spesialis anak konsultan. Beliau adalah Ketua Perinasia Cabang Papua. Sedangkan dua pembicara siang ini adalah yang pertama Dr. Galaran Matu, spesialis obgyn. Beliau dari Perinasia Cabang Kalimantan Timur. Dan saat ini beliau bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sedangkan pembicara yang kedua adalah Ibu Siti Fatimah, Sarjana Sains Terapan dari Perinasia Cabang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share tata tertib supaya bisa diikuti oleh semua peserta dan nanti di akhir semuanya bisa mendapat sertifikat. Tata tertib yang pertama, peserta diharapkan mengisi link absensi yang ditampilkan di kolom chat. Link absensi akan dibuka selama kurang lebih 30 menit. Ini linknya yang ada di layar. Jadi silakan teman-teman yang ada di YouTube mengisi link yang ada di layar. Kemudian yang kedua, peserta yang bergabung saat form absensi sudah ditutup tidak masalah. Simak terus webinar hingga selesai. Di akhir acara, semua peserta dimohon mengisi link evaluasi untuk data sertifikat. Link evaluasi akan dibuka selama 20 menit. E-sertifikat tidak akan mencetak nama peserta yang datanya tidak tercantum di link form evaluasi. Kemudian, saat paparan materi, kolom chat akan dinonaktifkan sementara agar kita fokus pada materi dan akan dibuka kembali menjelang sesi tanya jawab. Yang terakhir, peserta silakan menulis pertanyaan kepada masing-masing pembicara ketika kolom chat sudah dibuka. Demikian tata tertib dari kami. Selamat mengikuti webinar. Semoga berjalan lancar, sinyalnya juga baik, bisa diikuti oleh teman-teman yang siang ini bergabung. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dr. Sandra. Silakan Dr. Sandra. Baiklah. Terima kasih untuk moderator Bu Sari untuk waktunya. Selamat siang Dr. Galaran dan Bu Siti Fatimah yang sudah hadir di sini. Selamat siang juga untuk para bidan, perawat di Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan partisipan lainnya di Indonesia bagian timur. Kita berjumpa kembali dalam Perina Webinar Series yang ke-13 dengan topik Helping Mother Survive dan Helping Babies Breathe. Pembicara kita kali ini adalah Dr. Galaran Matu, spesialis obstetri dan ginekologi dari Perinasia Cabang Kalimantan Timur. Dan pembicara berikutnya adalah Ibu Siti Fatimah, Sarjana Sains Terapan dari Perinasia Cabang Kalimantan Selatan. Saya menyapa Dr. Galaran Matu sudah. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dokter. Selamat sore juga Ibu Siti Fatimah. Selamat sore, Ibu. Topik kita pada saat ini adalah dua topik. Topik pertama adalah Helping Mother Survive atau membantu menyelamatkan ibu. Akan dipresentasikan oleh Dr. Galaran Matu, spesialis obstetri ginekologi. Dan topik kedua kita adalah
membantu bayi bernapas, yaitu penanganan asfiksia pada neonatus di layanan terbatas. Dibawakan oleh Ibu Siti Fatima, Sarjana Sains Terapan. Untuk pembicara pertama adalah Dr. Galaran Matu, spesialis obstetri ginekologi dengan Helping Mother Survive. Saya akan membacakan mengenai kurikulum dari Dr. Galaran Matu. Beliau lahir di Sorowako 13 Maret 1981 dan bekerja sebagai spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostro Atmojo, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pendidikannya dari SD Balai Kembang Mangkutana dan kemudian SMP ke SMP Kristen Rantai Pau dan lulus SMA dari SMA Negeri 5 Makassar dan menempuh pendidikan dokter umum dari Universitas Hasanuddin dan lulus sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2015. Pendidikan yang juga telah diikuti adalah Trainer of Trainer dari Helping Mother Survive. Untuk Dr. Galaran Matu, spesialis obstetri ginekologi dengan topik Helping Mother Survive, kami persilakan dokter waktunya untuk memaparkan topik ini. Oke. Ya, terima kasih Dr. Sandra, Mbak Sari. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Dr. Galaran Matu. Saya dari Perinesia Cabang Kalimantan Timur. Saat ini saya diberikan materi untuk menyajikan materi tentang Helping Mother Survive. Yang mana kita ketahui kalau bahasa sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tenaga kesehatan, bagaimana membantu menyelamatkan ibu saat persalinan. Sebagai gambaran program dalam HMS ini dirancang untuk petugas kesehatan lini terdepan ya dalam melayani ibu saat persalinan. Target dalam pelatihan HMS ini yaitu terutama bagi dokter ya khususnya SPOG, dokter umum, para teman sejawat bidan, perawat dan tenaga paramedis yang mungkin dipanggil pada saat melakukan pertolongan persalinan. Jadi tujuan dari program HMS ini yaitu bagaimana mencegah, kemudian mendeteksi, dan tentunya bagaimana menata laksanaan perdarahan pasca persalinan secara aman dan efektif. Nah, sebagai gambaran tadi bahwa HMS ini bukan sesuatu yang baru, tetapi bagaimana menyempurnakan pelatihan-pelatihan yang sudah ada secara sederhana dan praktis. Jadi bukan menggantikan, tetapi bagaimana meramu dalam suatu flowchart dalam menangani ibu dalam persalinan, terutama tentang perdarahan pasca persalinan. Nah, ini adalah peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan sebagai trainer dalam melatih para bidan, teman sejawat, bahkan dokter sebagai lini terdepan, yaitu dengan peralatan yang disebut Mama Natalie. Oke, sebagai bidan dan mungkin dokter yang sebagai garda terdepan dalam melakukan persalinan ibu hamil, kita tentunya bangga sebagai bidan dan dokter, bukan berarti bahwa menyepelekan profesi lain termasuk perawat, tetapi bagaimana kita dalam suatu event atau kejadian kita menolong ibu sekalian menolong bayi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian tujuan dari HMS ini bagaimana membangun keterampilan kita dalam menolong ibu hamil secara efektif dan efisien. Nah, ini hal yang penting yang mungkin selalu terlupakan, bagaimana kita membangun komunikasi dengan tim kita saat melakukan persalinan dan mungkin kepada keluarga yang pada pasien yang melakukan persalinan. Nah, ini hal-hal apa yang penting tentang komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik dalam sebelum melakukan persalinan, yaitu bagaimana kita harus mengetahui siapa. Mungkin ada teman yang mungkin suatu saat kita akan membutuhkan bantuan, ya kita harus tahu
kemana kita akan harus merujuk jika terjadi suatu komplikasi perdarahan pasca persalinan. Kemudian bagaimana kita dalam suatu tim pada saat kita melakukan persalinan itu antara tim itu, anggota tim itu saling berkomunikasi bagaimana membagi tugas, peran, siapa sebagai penolong, siapa sebagai asisten, bahkan mungkin sebagai onlog. Dan kemudian kita harus mempunyai rencana kegawat daruratan. Kegawat daruratan di sini maksudnya pada saat terjadi kegawat daruratan kita tidak terkendala hal-hal yang mungkin sepele, terutama mungkin ambulan. Terkadang ambulan di layanan primer itu ya kita menolong bantu sementara ambulannya dipakai mungkin ya salah satunya mungkin ke pasar atau kemana ya, itu kan nggak terencana. Kemudian bagaimana jika ada keluarga pasien yang segolongan dengan darah pasien sewaktu-waktu akan dibutuh ya. Kemudian bagaimana kita memberitahukan anggota lain termasuk tim kita bahkan keluarga pada saat kita akan melakukan sesaat sebelum melakukan pertolongan persalinan. Nah ini ya saya rasa pada teman sejawat bidan dan perawat sudah tahu bagaimana setiap melakukan persalinan harus ada persiapan ya, persiapan alat yang bersih dan aman. Kemudian tentunya ya tempat ya yang digunakan yaitu tempat yang hangat ya, bukan apa ya, terkadang di ruangan bersalin itu ya bukan hangat sih ya, mungkin ada AC yang mungkin nyaman buat penolongnya tetapi tidak nyaman buat pasiennya. Kemudian ya tentunya privasi pada saat melakukan persalinan untuk pasien terjaga dengan baik ya, mungkin ada sekat. Kemudian ya peralatan tadi harus sudah dalam keadaan siap pakai. Kemudian nah ini uterotonika, dalam hal ini oksitosin ya kita harus siapkan selalu pada saat sebelum melakukan persalinan. Dan hati-hati menggunakan uterotonika, kita harus tahu apa sebelum kita memakai kita lihat apakah ini penyimpanannya benar, kemudian apakah tanggal expired date-nya kita harus tahu ya. Kemudian ya ini di saat pandemi yang kita hadapi sekarang yaitu pandemi COVID ya, bukan pada saat COVID saja tetapi setiap kita melakukan persalinan sebelum menyentuh pasien dan setelah menyentuh pasien kita harus mencuci tangan ya. Kemudian perhatikan waktu kelahiran karena ini penting ya. Di dalam ruang persalinan sebaiknya ada waktu ya, minimal jam dinding, bagaimana kita bergejolak dengan waktu, terkejar oleh waktu, karena di HMS ini diajarkan bagaimana timing-timing itu tidak terlewatkan. Kemudian ya pada saat kita merujuk maupun pada saat perawatan setelah persalinan, ibu dan bayi harus selalu bersama-sama. Ini penting dalam materi nanti yang disampaikan oleh Bu Fatima tentang HPP ya, selalu dibawa bersama-sama ibu dan bayi ya, jangan merujuk pasien kemudian ibu bayinya ditinggal, nggak boleh ya. Nah ini kita harus tahu sebagai penolong persalinan bahwa setiap melakukan pertolongan persalinan itu akan terjadi komplikasi. Suka tidak suka kita akan mengalami sewaktu-waktu hal ini dan ini akan mengancam nyawa si pasien. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perdarahan pasca persalinan itu yang kita kenal 4T, tapi di sini di HMS kami diajarkan tentang cuman 3 ya, yang penyebab paling sering, walaupun kita ketahui yang terakhir ada trombin. Yang pertama paling sering yaitu tonus ya, di mana kita sering menghadapi atonia uteri, kemudian TIR atau robekan jalan lahir, dan yang ketiga yaitu tisu, di mana ada sisa plasenta. Ketiga ini yang akan kita bahas secara bersama-sama pada seminar hari ini. Nah, menurut WHO, 60-70% perdarahan pasca persalinan itu dapat terhindarkan ketika kita melakukan manajemen aktif skala 3 secara benar dan tepat dan efektif. Sebagaimana kita ketahui, manajemen aktif skala 3 yaitu bagaimana pemberian uterotonika. Mungkin kadang kita menghadapi suatu persalinan kapan kita harus menyuntikkan pemberian oksitosin atau uterotonika. Ini mungkin kadang terlupakan oleh kita. Nanti akan pada slide berikutnya kita akan bahas. Kemudian bagaimana sih melakukan peregangan tali pusat terkendali. Ini penting karena banyak terkadang kita melakukan bahkan perdarahan pasca persalinan itu karena tindakan kita yang salah, mungkin tali pusatnya putus ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya sisa plasenta yang kemudian akan menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Kemudian bagaimana sih teknik dan kapan sih kita memeriksa tonus uterus? Dalam hal ini jika terjadi atoni, kapan kita melakukan masase? Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita melakukan persalinan, yang paling penting yaitu bagaimana kita melakukan manajemen aktif skala 3 dengan benar. Nah, ini
dari pelatihan yang kami dapatkan bahwa nanti mungkin di akhir materi saya akan menyimpulkan secara flowchart-nya ya. Kita kenal ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Nah, kalau zona hijau seperti di traffic light ya. Kalau hijau itu ya masih aman ya. Nah, di sini ini yang penting. Segera setelah kelahiran, kadang kita lupa. Sebelum menginjeksi oksitosin, lahir bayi, mungkin saking paniknya kita lupa mengecek bayi yang pertama. Nah, ini harus dilakukan. Jadi sebelum Anda menginjeksikan oksitosin uterotonika, ya kita harus memeriksa apakah bayi kedua ada apa enggak. Kalau tidak ada, kita segera melakukan penyuntikan injeksi uterotonika atau oksitosin. Nah, kapan? Nah, ini ya, oksitosin dapat menyebabkan uterus kontraksi yang disebut uterotonika. Nah, ini ya, kemudian periksa apakah ada bayi kedua atau enggak. Kemudian ya ini penyimpanan oksitosin itu harus yang benar ya. Disimpan di bawah suhu 25 derajat, kemudian pemberiannya 1 ampul yaitu 10 international unit. Nah, ini yang paling penting yang saya katakan tadi, bahwa dalam 1 menit pertama setelah kelahiran itu sudah kita berikan oksitosin. Terkadang ketika bayi lahir, kita tanpa sadar bayi lahir ya, kemudian kita segera memutuskan tali pusat. Ya, memotong tali pusat. Padahal sebenarnya hal yang paling penting dalam 1 menit pertama ketika bayi sudah lahir, kita harus sudah memberikan injeksi oksitosin. Kenapa? Karena kalau lewat dari 1 menit, nah ini yang dikatakan tadi bahwa manajemen aktif fala 3 kita itu kurang benar. Jadi ketika bayi lahir, jangan buru-buru potong tali pusat. Nanti mungkin ada materi tentang HBB, bahkan berdasarkan teori HBB, 3 menit pertama itu bisa kita tunda untuk pemotongan tali pusat. Ya, mungkin dengan catatan bahwa dalam keadaan bayi yang sehat. Ya, dari 1 menit pertama itu penting ya untuk menginjeksikan oksitosin. Nah, ini saya rasa mungkin teman sejawat bidan dan teman sejawat dokter dan para medis sudah tahu bagaimana cara pemotongan tali pusat. Saya tidak menyinggung lagi ya tekniknya ya, 3 jari dari dinding perut ya, kemudian 2 jari dari klem pertama dipotong di antaranya. Nah, ini jika bayi bernapas dengan baik, potong tali pusat antara 1 sampai 3 menit setelah bayi lahir. Jadi boleh ditunda ketika bayi lahir bernapas baik, ya nggak usah buru-buru potong tali pusat, bisa ditunda sampai 3 menit. Tetapi yang utama tadi saya sudah katakan 1 menit harus segera dilakukan injeksi oksitosin. Kemudian, nah ini kalau di APN saya rasa sudah tahu bahwa pertolongan persalinan dengan 2 sarung tangan, sama juga dengan di HMS kami diajarkan bagaimana memakai sarung double. Kalau di HMS ya sarung double yang pertama itu dipakai ya yang sampai ke siku, kemudian yang kedua itu sampai ya di bawah lengan ya. Itu ada manfaatnya. Jadi pemotongan tali pusat ketika sebelum kita memotong tali pusat ya kita harus melepas handscoon yang pertama. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi tali pusat atau infeksi neonatus ya. Kemudian nah ini ketika melakukan peregangan tali pusat ya, yang pertama tadi sudah injeksi basari. Bagaimana sih melakukan peregangan tali pusat terkendali? Tentunya pasti secara hati-hati. Nah, yang paling penting bahwa ketika kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, kita harus pastikan bahwa pada saat kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, harus distabilkan, ya, selalu distabilkan. Maksudnya ya tadi seperti gambar sebelumnya, bahwa tangan kiri, ya, yang biasa kita pakai teknik Brand Andrew, diletakkan di atas simfisis, kemudian mendorong uterus ke arah dorsokranial. Itu maksudnya pusat jika ada tahanan. Hati-hati, karena dengan menarik tali pusat ketika ada tahanan itu akan membahayakan ibu. Dalam hal ini kejadian adanya inversio uteri. Kemudian, nah ini tangan kanan ya diletakkan di meregangkan tali pusat, bukan menarik ya, meregangkan tali pusat satu arah ke arah bawah. Terkadang karena mungkin saking tidak lahirnya plasenta, kita memutar-mutar
ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Jadi tidak disarankan untuk seperti itu ya. Jadi yang disarankan itu satu arah ke arah bawah sesuai dengan sumbu jalan lahir. Jadi jangan menarik secara tiba-tiba atau ke arah lain. Nah, ketika plasenta lahir ya, saya rasa sudah tahu semua ya, kita menangkap dengan kedua tangan. Kemudian kita memutar, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan searah jam. Kemudian kita meletakkan dalam suatu wadah yang bersih atau steril ya. Terkadang ketika plasenta berikan ke asisten mungkin atau letakkan di suatu wadah yang steril, tapi bukan mengecek plasenta langsung, tetapi bagaimana ketika plasenta lahir kita harus terlebih dahulu memeriksa ada enggak tonus uterus. Ada enggak kontraksi uterus? Karena salah satu penyebab tadi yang paling sering yaitu adanya hipotoni. Sehingga ketika kita yakin bahwa uterus lunak atau lembek, kita melakukan masase uterus. Tetapi kalau dia keras, nah ini apa yang setelah kita lakukan ternyata uterus baik. Nah ini setelah kita pastikan plasenta lahir, kemudian kita cek uterus, ternyata kontraksi uterus baik, kita melangkah ke tindakan selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan plasenta ya, jangan dibalik ya, tadi lahir plasenta terus langsung lihat kelengkapan plasenta, enggak. Jadi kita cek dulu uterus kontraksinya bagus apa enggak. Ketika bagus ya sudah kita langsung mengecek kelengkapan plasenta. Kelengkapan plasenta ya kita sudah tahu ada sisi maternar yaitu kotiledon ya, kotiledon harus dalam keadaan warnanya homogen, tidak ada sisa. Kemudian sisi dari bayi yaitu selaput ya, kita harus ngecek seperti ini pada gambar pada slide. Ya, terkadang kita mungkin memeriksa seperti gambar yang di tengah ini ya, harusnya harus dilakukan pada gambar yang di sebelah kanan itu bagaimana mengecek sisa selaput karena ini juga akan menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Nah ini, ketika kita mengecek kelengkapan plasenta ternyata lengkap, kita jangan lupa lagi kembali mengecek apakah kontraksi uterus membaik, kontraksi uterus keras apa tidak. Jadi jangan lupa selalu mengecek setiap melakukan tindakan mengecek plasenta, kelengkapan, kita kembali mengecek uterus apakah kontraksi apa tidak. Ketika kontraksi bagus, kemudian tadi kita sudah ngecek plasentanya lengkap apa enggak, ya sudah, kita melakukan, nah kita mengecek penyebab yang kedua tadi ya, apakah ada perdarahan dari jalan lahir apa enggak. Ketika tidak ada robekan jalan lahir, ya kita sudah memastikan bahwa kemungkinan tidak akan terjadi perdarahan pasca persalinan. Kemudian ketika tidak ada perdarahan yang berarti tidak ada perdarahan pasca persalinan, kita melakukan perawatan rutin ya seperti biasa, perawatan rutin ibu dan bayi itu ya, yaitu bagaimana kita menempatkan ya tadi di gambar ibu dan bayi ya, dalam hal ini mungkin kita menyarankan untuk inisiasi menyusu dini. Kemudian memeriksa ulang ibu dan bayi ya. Kalau di teori HMS bagaimana kita memeriksa kala 4 ya. Kalau di APN ya 15 menit pertama pada jam pertama dan 30 menit jam kedua. Tetapi pada HMS 2 jam pertama setelah pasca persalinan ya, kita evaluasi setiap 15 menit, lebih sering ya. Jadi memeriksa apakah tonusnya bagaimana, ada perdarahan apa tidak, tensinya bagaimana, terus hemodinamiknya gimana, kita harus observasi. Oke, itu zona hijau ya. Kita melangkah ke zona kuning. Apa sih zona kuning itu? Nah, zona kuning paling gampang dan paling simpel ya. Jika terjadi retensio plasenta atau plasenta tidak lahir, apa yang kita lakukan? Nah, rata-rata secara teori plasenta itu lahir ya dalam 10 menit setelah bayi lahir ya, bahkan tidak lebih dari 1 jam ya. Tetapi bagaimana jika plasenta setelah lewat 10 menit, 15 menit tidak lahir, apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan injeksi oksitosin yang kedua, ya 1 ampul atau 10 unit intramuskular. Ya. Dan jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit, atau jika kapanpun ibu mengalami perdarahan hebat, jadi tidak menunggu 30 menit ya, mau 10 menit, 15 menit ketika perdarahan hebat, kita harus melakukan ask for help ya, meminta pertolongan teman atau melakukan rujukan ke tempat yang lebih baik ya. Ini ya. Kemudian ya jika plasenta tidak lahir dalam 15 menit kita injeksikan oksitosin, kemudian melanjutkan peregangan tali pusat terkendali lagi.
Nah, setelah 30 menit tidak lahir, ya kita harus melakukan rujukan. Nah, bagaimana jika plasenta tidak lengkap? Ini tadi ya, tidak lengkap, tidak ada gambaran yang homogen pada kotiledon, ya. Ya, ini ya, ketika plasenta tidak lahir atau tidak lengkap, kita memerlukan penanganan taraf lanjut yaitu rujukan. Oke, jadi selalu ketika kita memutuskan untuk melakukan rujukan ke taraf lanjut, kita selalu menempatkan ibu dan bayi secara bersama-sama. Oke. Ya, itu ya. Kalau di zona kuning tadi tentang sisa plasenta ya, penyebab pasca persalinan, oke. Ya, kita lanjutkan ke zona merah. Nah, jika kemudian uterus lunak, apa yang kita lakukan? Artinya perdarahan pasca persalinan penyebabnya kemungkinan dari sisa plasenta tidak mungkin, karena tadi kita sudah ngecek plasenta lahir lengkap, kemudian terjadi pada saat kita cek plasenta ternyata lengkap, kemudian kita cek uterus ternyata lunak. Apa yang uterus dapat mengeras tetapi dapat kembali lunak. Ya, makanya tadi setelah mengecek kelengkapan plasenta, kita kembali mengecek uterus apakah kontraksi atau tidak. Ya, 2 jam pertama setelah pasca persalinan kita harus ngecek setiap 15 menit ada tidaknya perdarahan, ya, bahkan sampai 24 jam pertama. Masase uterus dapat membuat uterus menjadi keras, ya. Kemudian ya ini masase uterus juga penting. Ketika terjadi atoni, tidak menutup kemungkinan ada bekuan darah di dalam intrauterin, sehingga dengan melakukan masase, kontraksi uterus membaik, kemudian dia akan mengeluarkan bekuan-bekuan darah dan akhirnya tidak Oke, nah ini ya. Ini hati-hati ya, terkadang terjadinya perdarahan pasca persalinan karena kandung kemih ya penuh ya bisa menyebabkan uterus menjadi lunak ya. Kemudian ya sewaktu-waktu ya kalau bisa ibunya sebelum persalinan kita kalau pasiennya masih bisa jalan-jalan ya kita usahakan kandung kemih dalam keadaan kosong. Nah ini, jika uterus lunak kembali, jika uterus sudah masase dan ternyata uterus perdarahan hebat ya, setelah uterus 5 menit kemudian masih lunak, apa yang harus ternyata kita lakukan? Nah ini, ulangi pemberian udah 5 menit bertujuan untuk menimbulkan kontraksi ya, ampul atau 10 international unit ya, kemudian melanjutkan masase uterus ya. Jadi penting sekali ya untuk melakukan tindakan masase uterus ya dalam hal menimbulkan kontraksi uterus ya. Nah ini, jika ibu mengalami perdarahan hebat ya, tetapi plasenta sudah lahir, kemudian uterus keras. Jadi artinya bahwa penyebab sisa plasenta dan atoni sudah terhindarkan. Sehingga apa yang dipikirkan yaitu yang ketiga yaitu robekan jalan lahir ya. Kita harus periksa robekan jalan lahir. Nah, terkadang kita setelah menolong persalinan kontraksi bagus, kita ngecek plasenta bagus, ternyata kita jarang melakukan tindakan inspekulo, padahal ini hal yang penting ya. Jarang ngecek ketika terjadi perdarahan pasca persalinan, ketika 2T tadi terhindar sudah terlewatkan ya, terus melakukan inspeksi potongan persalinan. Yang kita cek apa? Cuma perineum. Kita cuma tahu perineum grade 1, grade 2, grade 3 ya. Kita harus tahu sampai porsio kita harus cek ya, inspekulo. Jangan lupa ya. Oke. Nah ini ya, jika uterus keras dan ibu masih mengalami perdarahan, biasanya terdapat robekan jalan lahir meskipun tidak tampak. Ini mereka terfokus pada robekan perineum, padahal hati-hati, robekan porsio kadang tidak kelihatan, sehingga ketika kita sudah jahit, kontraksi bagus, tidak ada sisa plasenta, kadang kita konsul, loh kok saya sudah latu yang tertinggal, yaitu bagaimana kita melakukan tindakan inspekulo. Jadi jangan lupa ya, setiap kita menolong persalinan kita harus punya alat eksplorasi set ya.
Kemudian setelah masih ada perdarahan, kita harus segera meminta pertolongan. Nah, ini tentang robekan jalan lahir ya, terutama robekan perineum yang diajarkan di HMS grade 1, grade 2, boleh dijahit oleh teman sejawat bidan. Jika terdapat grade 3, 4 ya, itu harus dirujuk ya. Jadi grade 1, 2 boleh dijahit di tempat ya oleh bidan, sedangkan grade 3 dan 4 itu harus dilakukan oleh SPOG ya. Jika terlihat robekan jalan lahir yang berdarah, yang saya maksudkan tadi robekan grade 3 dan 4 ya, Anda tidak boleh menjahit ya. Anda melakukan penekanan pada robekan jalan lahir dengan menggunakan kasa ya yang disarankan di HMS yang steril ya, atau kalau enggak kain atau kasa yang bersih. Nah, ini ya, laserasi dan robekan meningkatkan resiko infeksi ibu. Harus dilakukan secara teknik bersih dan steril ya. Tadi saya sudah katakan dengan penekanan pada robekan jalan lahir grade 3 dan 4 pada perineum ya. Nah, ini ketika terjadi perdarahan pada saat kita melakukan pertenganan dengan kain yang pertama, kita jangan melepas kasa atau kain yang pertama, kita menumpuk dengan kain atau kasa yang kedua. Jadi jangan dilepas ya. Jadi harus ditumpuk ya, sehingga kalau kita akan melepas itu yang tadinya sudah ada bekuan darah karena malah terjadi perdarahan ya. Ini ya, jika perdarahan berkurang atau berhenti, biarkan kain di tempatnya dan minta ibu miring kiri ya, dikempit ya, sehingga kakinya tertutup dan tetap menekan kain di atas robekan. Kemudian kita melakukan rujukan. Uterus lunak setelah pemberian ulang oksitosin dan masase, artinya masih terjadi hipotoni ya, atau kontraksi uterus yang lembek, kita melakukan kompresi bimanual interna. Pada HMS diajarkan bahwa teknik kompresi bimanual interna. Nah, ini yang penting tadi yang dikatakan tadi yang saya sudah singgung bahwa handskun yang kedua itu harus handskun panjang. Nah, ketika kita memutuskan untuk melakukan kompresi bimanual, kita tidak kehilangan waktu untuk mengganti handskun. Jadi handskun yang panjang sudah siap untuk melakukan tindakan kompresi bimanual ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, mungkin yang pernah melakukan sudah terbiasa dan bagaimana keramnya ya melakukan tindakan kompresi bimanual selama 5 menit ya. Saya sudah sering melakukan ini dan memang ya tangan kiri mendorong uterus ke arah bawah, secara kemudian di dalam vagina diletakkan di fornix anterior secara bersama-sama menekan atau memeras uterus ya kurang lebih 5 menit ya. Oke ya, ini lakukan kompresi bimanual interna ketika perdarahan tidak berhenti dengan cara lain tadi ya, masase dengan pemberian oksitosin tidak berhasil. Kita harus memutuskan kompresi bimanual interna, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam vagina setelah persalinan dapat menimbulkan infeksi. Jadi hati-hati harus menggunakan handskun yang panjang ya. Nah ini ya, tadi sudah kurang lebih 5 menit ya. Jadi kompresi bimanual itu ya kurang lebih 5 menit dilakukan, kemudian kita evaluasi ya. Setelah itu, apapun yang terjadi setelah kita melakukan kompresi bimanual, kita harus segera rujuk. Ya, terkadang pasien ketika kita melakukan kompresi bimanual interna, ya kita harus memberikan informasi ke pasien tetap dirujuk karena kenapa? Kompresi bimanual ini kadang sewaktu-waktu bisa akan kembali hipotoni. Kemudian juga mungkin membutuhkan transfusi darah karena biasanya ketika kita sudah memutuskan kompresi bimanual interna biasanya perdarahannya lebih banyak sehingga terjadi anemia, kemudian anemia akan menyebabkan terjadinya atonia pada uterus yang tadinya sudah mengeras akhirnya kembali atonia. Oke, ya ini ya jika terjadi perdarahan banyak atau jika perlu dilakukan kompresi bimanual tetap kita melakukan perawatan kedaruratan yaitu melakukan rujukan. Jadi tetap melakukan rujukan walaupun perdarahan berhenti. Apalagi kalau perdarahan tidak berhenti, dengan ibu tetap dengan bayi tetap disertakan ya. Nah ini dari kesimpulan yang saya sudah paparkan di atas, ini kami membuat slide dari materi kita hari ini ya. Ini ya tadi yang jalur zona hijau ya sebelah kiri ya. Setiap persalinan
sekiranya sebaiknya kita membawa ke jalur hijau. Karena ketika kita membawa ke jalur hijau, ya artinya kita dalam zona yang aman. Nah, kalau kita mendapatkan zona kuning, yaitu sisa plasenta atau retensio plasenta, kita harus melakukan rujukan, ya segera melakukan rujukan. Kemudian pada zona merah, ya jangan membawa setiap kasus persalinan ini ke zona kuning atau ke zona merah, apalagi ke zona merah, hati-hati. Nah, ini ya kalau kita lihat flowchart-nya, ya ketika kita membawa pasien ini masuk ke zona kuning, kita berusaha membawa ke zona hijau. Demikian juga zona merah. Coba kita simulasikan. Ini paling mudah. Ketika plasenta bayi lahir, ya apa yang kita lakukan pertama yaitu mengecek ada enggak bayi kedua. Kalau tidak ada, dalam 1 menit kita harus sudah injeksi oksitosin. Nah, setelah kita injeksi oksitosin, kita melakukan pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong, sebelumnya handscoon pertama dilepas. Kemudian kita potong. Setelah tali pusat dipotong, kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, ya sudah diajarkan tadi, tetapi melakukannya dalam keadaan uterus sudah kontraksi. Ketika plasenta lahir, ya kalau kita lihat di zona hijau, ya plasenta lahir, apa yang kita lakukan? Cek tonus, apakah bagus apa tidak. Kalau sudah bagus, ya kita cek plasenta. Ketika plasenta lengkap atau tidak, ya ternyata lengkap, kita cek kontraksi uterus. Ternyata kontraksi uterus bagus, kita evaluasi perdarahan ada apa enggak. Ternyata perdarahannya normal, ya kita melakukan perawatan rutin. Nah, itu ya kalau zona hijau. Kalau zona kuning, ya zona kuning ini sisa plasenta atau retensio plasenta, enggak susah ya. Bagaimana kita mendiagnosis ketika 15 menit ya plasenta tidak lahir, mohon maaf ya, 15 menit bukan 30 menit ya. 15 menit plasenta nggak lahir, ya kita anjurkan pengosongan kandung kemih, ya kemudian ulangi pemberian oksitosin, ya kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, bagaimana kalau plasenta belum lahir, ya 30 menit, ya maaf 30 menit, ya kita lakukan rujukan. Atau plasenta tidak lengkap, kita langsung melakukan rujukan. Ya simple ya. Jadi kalau 30 menit, ya mohon maaf bukan 60 menit, 30 menit tidak lahir, harus segera melakukan rujukan. Jadi hati-hati, jangan melakukan tindakan yang memungkinkan pasien itu karena tindakan kita terjadi perdarahan hebat ya. Kemudian bagaimana setelah kita tadi ya lihat plasenta lahir lengkap, uterus kita cek ternyata kontraksinya kurang bagus. Apa yang kita lakukan? Ya masase ya kurang lebih 5 menit, kemudian kita evaluasi. Kalau masasenya bagus, pasti akan kontraksi bagus. Kalau kontraksi bagus, ya sudah kita kembali ke jalur hijau, kita cek perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan, ya sudah kita melanjutkan ke perawatan rutin. Nah, bagaimana setelah 5 menit ternyata kontraksinya kurang bagus? Ya, kita lakukan masase terus, kemudian injeksi oksitosin ya, yang kedua. Nah, kalau sudah pemberian ini ternyata masase bagus, kontraksi bagus, ya kembali ke mengecek perdarahan normal atau tidak. Nah, kalau tidak, ternyata pemberian oksitosin dan masase uterus ternyata masih ada perdarahan, ya ada 2 penyebab. 1, uterusnya keras. Kalau uterus keras, artinya kontraksi uterus bagus, kemungkinan perdarahannya karena ada robekan jalan lahir. Ya kita tinggal lihat apakah robekan jalan lahir ini grade 1, 2, ruptur perineum saja ya kita jahit, tetapi kalau ruptur porsio, grade 3 dan 4 kita harus melakukan rujukan. Nah, bagaimana kalau ternyata kontraksi uterus kurang bagus, perdarahan masih banyak, artinya terjadi atonia, kita melakukan kompresi bimanual. Kemudian kita harus pada saat memutuskan untuk melakukan kompresi bimanual, ya kita harus sudah memutuskan untuk melakukan rujukan. Ya kita komunikasikan dengan teman kita pada saat kita jaga, ya komunikasikan ke keluarga ya untuk dirujuk bersama bayinya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya ya kami berusaha untuk menjawab ya, sebagaimana juga pengalaman ini. Jadi pengalaman kami setelah kami mengikuti HMS ya syukur sampai sekarang ya mudah-mudahan di Tanjung Selor sampai saat ini ya perdarahan pasca persalinan yang masih ya mudah-mudahan dari 2020 kami tidak ada ya. Ada yang kemarin kalau nggak salah pasien saya sendiri yang kematian ibu hamil itu karena emboli ya.
Jadi sampai saat ini dengan HMS, ya menurut saya sampai saya semenjak tahun 2018 menjadi trainer, ya sangat membantu bidan-bidan di tempat kami, terutama di pedalaman. Ya, kami kan Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia dan aksesnya sangat susah, sehingga dengan hadirnya pelatihan HMS ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kami sudah, selama saya di sini hampir lebih 2 tahun, ya sekitar 4 atau 5 kali melakukan in-house training, termasuk di rumah sakit kami semua bidan-bidan sudah kami latih, dan tahun ini ada 4 puskesmas yang kami telah latih, dan mungkin tahun berikutnya akan ke puskesmas yang lebih hulu lagi. Mungkin itu saja, Dr. Sandra, dari materi tentang HMS dari saya. Saya serahkan ke Dr. Sandra kembali. Terima kasih. Terima kasih Dr. Galaran untuk paparan Helping Mother Survive yang sungguh sangat menarik. Semoga partisipan yang mengikuti ini bisa mendapat banyak manfaat dari paparan ini, dan boleh menyimpan pertanyaannya, nanti akan kita buka di sesi diskusi. Namun sambil nanti untuk presentasi kedua, chat tentang pertanyaan boleh ditampilkan dan boleh dimasukkan. Terima kasih Dr. Galaran. Saya berpindah kepada Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah, selamat sore. Tadi saya sudah membacakan mengenai kurikulum vitae dari Ibu Siti Fatimah, dan sekarang kita akan melanjutkan kepada topik berikutnya, yaitu membantu bayi bernapas, penanganan asfiksia pada neonatus di layanan terbatas, yang dibawakan oleh Ibu Siti Fatimah, Sarjana Sains Terapan. Untuk Ibu Siti Fatimah, kami persilahkan. Selamat sore semua. Selamat sore Dr. Selamat sore Dr. Sandra. Selamat sore Mbak Siti. Selamat sore Bu Siti Fatimah. Selamat sore. Jaringannya. Terima kasih kepada Perinasia yang sudah memberikan kesempatan kepada sharing dan berbagi ya untuk hari ini. Masuk ke materi membantu bayi bernapas, penanganan asfiksia pada neonatus di layanan terbatas. Oke, pendahuluan. Angka kematian bayi yang merupakan salah satu sasaran pokok rencana pembangunan jangka nasional. Berdasarkan 2017, angka kematian masih tinggi, itu sebesar 11.000 kematian hidup. Sedangkan target GMS tahun 2024, AKN akan turun sebesar 11,1 ribu kelahiran hidup. Salah satu penyebab utama kematian bayi adalah asfiksia atau kesulitan saat lahir. Nah, untuk menurunkan angka kematian bayi, diperlukan keterampilan dan kepercayaan diri dari penolong persalinan. Perlu metode resusitasi yang sederhana dan mudah dipahami, serta dapat dilaksanakan oleh penolong persalinan, terutama di layanan terbatas. Ini berdasarkan dari sumber Letter Day Saints Charities tentang program HBB yang telah memberikan hasil yang menarik di Tanzania dalam 3 tahun pelaksanaan, ya, menurunkan angka kematian bayinya sebanyak 47%. Di Bandung juga sudah dilatih sebanyak 601 bidan dan terlihat terjadi penurunan angka kejadian asfiksia pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Program HBB atau membantu bayi bernapas merupakan suatu pelatihan yang dirancang untuk petugas kesehatan lini terdepan yang melayani ibu dan bayi saat persalinan. Metode HBB ini sangat sesuai untuk semua petugas kesehatan yang mungkin dipanggil menolong persalinan dan merawat bayi baru lahir. Nah, HBB atau membantu bayi bernapas ini mengajarkan penolong persalinan cara merawat bayi saat kelahiran, fokus pada menit emas atau golden minute, dirancang sebagai bagian dari program perawatan bayi esensial.
ini mungkin ada video ya. Kenapa perlu adanya metode yang simple untuk membantu bayi bernapas. Nggak ada suaranya. Angka kejadian asfiksia, angka kejadian kematian bayi sangat banyak terjadi, terutama di negara-negara yang berkembang dan terbelakang ya. Jadi dari segera setelah lahir sampai bayi harus mulai bernapas harus dilakukan dalam waktu 1 menit. Ini akan kita bahas untuk materi selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Nah, pada saat pelatihan HBB, ini adalah perlengkapan yang kita pakai. Kita melatihannya menggunakan Natali ya, manikinnya ada balon dan sungkup, ada poster. Yang penting adalah poster rencana tindakan yang harus selalu kita pegang untuk melihat kemana nih arah kelahiran bayi. Pertolongannya mesti di arah mana. Tadi Dokter Galaran bilang ada yang ke zona hijau, kuning, dan merah. Pelajaran pertama ini adalah persiapan kelahiran, hampir sama dengan persiapan pada saat menolong persalinan pada ibu. Jadi, sebagai penolong persalinan terlatih, Anda harus membuat suatu perbaikan dengan cara, artinya bisa memberikan pertolongan dalam waktu 1 menit setelah kelahiran atau dikatakan menit emas, bayi sudah harus bernapas baik atau harus menerima bantuan ventilasi. Nah, persiapan kelahiran tadi sudah disinggung oleh Dokter Galaran bersama. Kita mesti menentukan penolong kelahiran, ya, terus asisten tenaga terlatihnya, ada pendamping persalinan, dan mempelajari rencana kegawat daruratan, artinya kemungkinan yang terjadi, persiapan rujukan, dan juga komunikasi ke tempat rujukan. Setelah itu, persiapan kelahiran juga perlu menyiapkan tempat persalinan, tadi sudah juga disebutkan, bersih, cukup terang, dan hangat. Setelah menyiapkan tempat persalinan, bersihnya itu juga bukan hanya tempat di mana ibu berbaring. Yang mesti kita pikirkan adalah bersih tempat di mana bayi pertama diletakkan. Terutama itu di dada ibu, berarti dada ibu harus bersih. Ya. Selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan bukan hanya untuk penolong, tetapi semua yang terlibat dalam proses penolong kelahiran bayi harus diajarkan cuci tangan, termasuk ibu, pendamping, dan siapapun yang terlibat saat proses persalinan. Kemudian untuk persiapan kelahiran adalah menyiapkan tempat ventilasi dan memeriksa peralatan. Tempat ventilasi disiapkan bisa dekat dengan ibu atau di dekat bokong ibu kalau memang pada saat persalinan tidak sempat memotong tali pusat, dan harus dilakukan ventilasi secepat mungkin karena supaya bayi bernapas dalam waktu 1 menit. Kita usahakan tempat itu harus kering, datar, dan aman untuk bayi. Jangan lupa kita harus selalu menyiapkan peralatan dan mengecek setiap peralatan yang akan kita pakai. Setiap sesi di sini dilakukan praktek di meja dengan melihat rencana tindakan. Slide. Pelajaran kedua, perawatan rutin. Ini yang biasanya dikerjakan bidan pada saat menolong persalinan. Paling banyak adalah persalinan normal ya, perawatan rutin. Ini adalah rencana tindakannya. Nah, kalau kelahiran 90% kelahiran bayi itu adalah normal, warna hijau sebelah kiri. Pada saat kelahiran, semua tanpa memandang apapun, keringkan dengan seksama bayi. Nah, yang basah. Bila ada mekonium, itu kalau kita pikir mungkin itu akan menghambat jalan pernapasannya, bersihkan. Tapi bila tidak, umpamanya mekoniumnya cuma ada pewarnaan pada cairan ketuban, tidak perlu dibersihkan. Artinya langsung bersihkan, keringkan dengan seksama dan singkirkan kain yang basah. Catat waktu kelahiran dan tetap pertahankan kehangatan.
Kalau memerlukan pengisapan lendir, lakukan pengisapan dari mulut. Setelah dikeringkan dan digantikan yang basah dengan kering, pertahankan kehangatan bayi, baru dilakukan evaluasi apakah bayi menangis. Tentukan perawatan yang dibutuhkan bayi, ya. Jika bayi yang menangis, itu akan dilakukan perawatan rutin, artinya pemotongan tali, jaga kehangatan, pemotongan tali pusat, ya, pemberian vitamin K, dan dukung ibu untuk memberikan ASI. Tangisan menandakan bayi bernapas baik. Bayi yang menangis biasanya menggerakkan lengan dan kaki, tonus ototnya baik. Kira-kira 1 dari 10 bayi membutuhkan bantuan untuk bernapas. Bayi yang tidak menangis mungkin tidak bernapas saat lahir. Ada bayi yang bernapas tetapi dangkal, megap-megap, atau tidak bernapas sama sekali. Ini yang memerlukan bantuan segera. Tindakan yang cepat membantu bayi segera bernapas. Bila tidak segera ditolong, mungkin bayi dapat mengalami cedera yang serius atau meninggal. Bila bayi menangis, tadi sudah kita sebutkan, ini adalah perawatan rutin yang biasa dilakukan bidan. Jadi, jaga kehangatan, yakinkan dulu pernapasannya baik, baru potong tali pusat. Nah, pada saat kita menjaga kehangatan, memasang topi, meletakkan bayi skin to skin, itu sudah kita lakukan, yang tadi dikatakan Dr. Galaran adalah delay clamping, ya. Baru dipotong tali pusat. Posisikan bayi untuk mendukung pemberian ASI. Komunikasikan dengan ibu mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi. Ini ringkasannya, dikeringkan, amati pernapasan, potong tali pusat. Ini pelajaran yang ketiga, ini menit emas bagian pertama. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Kita berarti bergeser ke arah kanan, ya, ke zona kuning. Pada saat setelah dikeringkan dengan seksama dan diganti kain yang basah dengan kering, kita nilai bayi tidak menangis. Bila bayi tidak menangis, tetap lanjutkan jaga kehangatan, dibersihkan jalan napas, posisikan kepala sedikit tengadah. Kalau di posisinya di dada ibu agak miring, ya, setengah miring, dan rangsang pernapasan, ya, rangsang pernapasan, gosok punggung 2 atau 3 kali dengan lembut, agak ditekan. Jadi tidak perlu menggosok berulang kali, ya, karena supaya kita tidak kehilangan golden minute. Segera evaluasi pernapasan dan berikan ventilasi jika diperlukan. Setelah kita rangsang pernapasan, kita nilai apakah bayi dapat bernapas dengan baik. Pada rencana tindakan, kelihatan itu di dalam 1 menit, masih di dalam waktu 1 menit, kita harus menilai kembali apakah bayi bernapas dengan baik. Bayi yang bernapas dengan baik, dia akan menangis, atau bernapas tenang dan teratur. Bila bayi tidak bernapas dengan baik, terlihat megap-megap, atau menarik napas dalam 1 kali dengan jeda yang panjang, atau napas dalam beberapa kali, atau napas tidak teratur, atau malah tidak bernapas sama sekali. Pada saat pelatihan, kita akan demonstrasikan masing-masing jenis pernapasan. Jika bayi tidak bernapas baik, segera pindahkan ke tempat ventilasi. Ini yang penting, ya, menit emas bagian kedua merupakan pelajaran ketiga dari HBB. Ya, setelah dipotong tali pusat, ini dari awal kelahiran tidak menangis, sudah kita bersihkan jalan napas, rangsang taktil, ya, nilai tidak bernapas, kita masuk menit emas kedua. Bila bayi tidak bernapas baik, mulailah ventilasi. Potong dengan cepat,
bayi bisa lakukan ventilasi di sekitar bokong ibu. Siapkan tempat bisa, jangan sampai menunda ventilasi, yaitu mulai saja ventilasi supaya dalam waktu 1 menit kita sudah memberikan tekanan posisi. Tempat ini sudah kita siapkan sebelum persalinan. Kita sempat lakukan di samping atau di atas perut ibu. Berdiri di sisi kepala bayi, atur posisi kepala bayi sambil melihat pengembangan dada. Pilih sungkup yang tepat ya untuk bayi cukup bulan dan bayi tidak cukup bulan. Jadi ada minimal itu yang kita hidup bayi dengan ukuran dan tidak menutupi mata. Ya, jadi pegang dagu bayi dengan jari tengah, pasang sungkup, ya, tekan telunjuk dan ibu jari di dekat pengeluaran udaranya, ya, seperti gambar yang ketiga. Dua jari diangus. Posisi jari tengah mengangkat dagu untuk mempertahankan posisi sedikit ekstensi. Ya. Terus 2 jari yang C antara jari telunjuk dan ibu jari armnya menekan ke bawah agar pelekatan sungkup bagus. Tadi posisikan sedikit tengadah dengan menahan dagunya dengan jari tengah ya. Posisikan sungkup pada wajah, buat lekatan rapat dengan menekan sedikit menekan ke bawah ya antara sungkup dan wajah sambil meremas balon agar terlihat pengembangan dada perlahan. Kalau sudah kita yakin dadanya mengembang begitu kita masukkan, berikan ventilasi 40 kali per menit secara teratur dengan ritmenya 1 lepas, artinya begitu kita hitung 1, remasan tangan kita meremas, lepas, remasan lepas. 2 lepas, 3 lepas, dan seterusnya sampai 1 menit. Nah, selama kita memberikan ventilasi, selama kita memompa, sambil kita lihat apakah dada mengembang dengan baik atau mulai ada tanda-tanda pernapasan dari bayi. Ya. Jadi evaluasi tidak harus menunggu selesai 1 menit. Sambil memompa, sambil kita lihat apakah dada mengembang atau bayi sudah bernapas baik. Jika dada tidak mengembang, pasang kembali sungkup agar lekatan lebih baik. Kita reposisi kepala untuk membuka jalan napas. Ventilasi dipertahankan bila pengembangan dada, melihat pengembangan dada, sampai bayi mulai bernapas spontan. Hentikan ventilasi setelah bayi bernapas baik, dan pantau bayi bersama ibu. Bila bayi bernapas spontan tetapi tidak adekuat, perlu pemantauan secara ketat. Mungkin ini mesti kita pikirkan apakah perlu bantuan untuk dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih canggih. Ya. Ini rencana tindakannya, ya, selama 1 menit bayi sudah harus bisa bernapas. Kita selalu kembali ke rencana tindakan. Pelajaran 4 adalah ventilasi lanjutan. Ya, kembali lagi ke rencana tindakan. Kalau sudah 1 menit kita lakukan ventilasi dan tidak ada tanda-tanda pernapasan pada bayi, panggil bantuan. Ya, sambil memanggil bantuan, kita perbaiki ventilasi. Ya. Jadi kalau umpamanya saat itu tidak ada penolong kedua di tempat, kita bisa minta bantuan kepada pendamping ibu ya untuk memanggil bantuan. Perbaiki ventilasi bila dada tidak mengembang. Kepala kita pasang kembali sungkup
posisikan kembali kepala. Untuk mulut, kalau perlu, bersihkan mulut dan hidung kembali dari sekret, buka mulut sedikit. Untuk perbaikan balon, remas balon lebih kuat. Jadi pada saat awal memulai ventilasi, tidak perlu habis full, penuh remasan. Cukup dengan kita coba kalau dada mengembang dengan setengah remasan, kita pertahankan. Gunanya apa? Ya di sini tadi, kalau selama melakukan ventilasi, tidak ada pengembangan, tidak ada pernapasan, kita bisa meningkatkan remasan dengan menambah. Ya, ini bisa kita singkat 5 langkah koreksi ventilasi tadi dengan SRIBT, ya, SRIBT, ya. S-nya sungkup, pastikan lekatan baik, ya. Reposisi kepala, I-nya isap lendir jika ada, K mulut dan tekanan dinaikkan dengan menambah remasan. Nah, jika bayi tidak bernapas baik, ventilasi sudah kita perbaiki, nilai frekuensi jantung. Jadi ini penolong kedua, memeriksa frekuensi jantung. Dia normal atau lambat. Bisa ada beberapa cara untuk menilai frekuensi jantung. Satu bisa dengan memegang denyut tali pusat, ya. Kita tidak menghitung berapa 60 kali per menit, 100 kali per menit, tidak. Inilah lebih mudah dan simpelnya HBB. Kita cuma berdasarkan dengan detakan dia lebih cepat atau lambat. Bisa dengan nomor 1, penolong kedua memegang tali pusat, tangan penolong kedua denyut nadinya penolong kedua, dia bisa membandingkan denyut nadi penolong dengan denyut di arteri tali pusat. Kalau dia lebih cepat dibandingkan denyut dari penolong, dia mungkin lebih dari 80 kali per menit, ya. Cuma agak susah, ini perlu latihan. Dia menentukan 80, 90, ya. Yang tahunya kalau kita kita tahu bunyi detak jantungnya itu lebih cepat. Tapi untuk membedakan dia normal, hampir normal antara 90 dan 100 itu agak susah. Jadi kita perlu latihan. Atau dengan stetoskop, ya, dengan cara penolong kedua mengetuk di atas stetoskop sesuai irama denyut dari arteri tali pusat. Sedangkan penolong pertama tetap melakukan ventilasi. Nih, nilai frekuensi jantung setelah 1 menit ventilasi untuk menentukan apakah ventilasi sudah adekuat. Ini tadi, ya, dengan meraba atau dengan stetoskop, ya. Cuma menentukan jantungnya normal atau lambat. Ini perlu latihan untuk menentukan lebih dari 100 mungkin akan lebih mudah, tapi antara 90 dengan 100 itu agak susah, jadi perlu latihan. Jika pada saat kita evaluasi frekuensi jantung normal, berikan ventilasi sampai bayi bernapas dengan baik, kemudian pantau bersama ibu. Ya, artinya ventilasi diberikan, kita nilai bayinya, kurangi ventilasi secara bertahap sampai dia betul-betul bernapas baik, baru kita hentikan. Tadi, hentikan napas baik dan frekuensi jantung tetap normal. Pantau bersama ibu, periksa napas, frekuensi jantung, warna, dan suhu. Kalau umpamanya tidak terlalu lama pada saat jika frekuensi jantung normal tetapi bayi tidak bernapas atau megap-megap, lanjutkan ventilasi dengan kecepatan 40 kali per menit. Lalu nilai kembali pernapasan yang lambat atau pastikan
langkah koreksi setiap kita nilai tidak ada perubahan selalu dilakukan. Pengembangan dada dan gerakan pernapasan. Meski perawatan yang lebih canggih dan secara yang lebih lengkap kalau memang memerlukan ventilasi lanjutan. Kenali maserasi. Kalau sudah kita lihat ada maserasi, hentikan resusitasi sudah meninggal dan hentikan ventilasi. Ini tadi, jika perlu pemindahan, pindahkan ibu dan bayi bersama-sama dan beri dukungan pada keluarga. Artinya ibu tidak ditinggal walaupun cuma bayi yang bermasalah. Sama tadi kebalikannya, kalaupun umpamanya diusahakan. Apakah dilanjutkan ventilasi? Ya, lanjutkan ventilasi kalau perlu di dada ibu untuk tetap menjaga kehangatannya. Ya, lanjut kalau perlu pemindahan, lanjutkan perawatan kulit ke kulit. Ya, kita rujuk bila bayinya sakit. Berikan informasi menurut budaya setempat. Ya, hormati praktik kepercayaan dan budaya keluarga bila bayi meninggal. Itu sisi terakhir, biasanya kita akan mengulang kembali dari awal sampai akhir, ya, latihan dengan berpasangan. Jadi ini rencana tindakan yang selalu harus kita balik. Kalau setiap kali mau tindakan, kita balik lihat ke rencana tindakan. Ini yang penting untuk arahan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberi, bagaimana harus diberi tindakan yang bagaimana. Jadi ada zona hijau yang biasa dilakukan, baik langsung menangis, jaga kehangatan, potong tali pusat, dan rawat bersama ibu. Nah, kalau dia ke arah kiri, dia masuk ke zona kuning. Pada saat bayi tidak menangis, yang paling penting adalah kecepatan kita menentukan bayi menangis atau tidak. Dia memerlukan bantuan kapan? Ini di saat zona kuning dengan seksama. Bila bayi tidak menangis, harus cepat mungkin kita lakukan pemotongan tali pusat. Kalau tidak bisa, lakukan ventilasi, dan itu harus dilakukan pemberian ventilasi pertama dalam waktu 1 menit. Artinya 60 detik dia sudah harus dipompa kalau memang dia perlu bantuan ventilasi. Selama melakukan ventilasi, yang harus dilihat adalah gerakan dada. Jadi mata penolong yang melakukan ventilasi tidak boleh melihat ke kiri ke kanan, yang harus fokus dilihat adalah pengembangan dada. Jika sudah dilakukan ventilasi selama 1 menit, kita perlu panggil bantuan. Sambil memanggil bantuan, dilakukan koreksi ventilasi dengan CBT tadi. Lakukan ventilasi ya, sambil terus memantau adanya usaha pernapasan, pengembangan dada. Nah, kalau dalam 1 menit dia tidak belum ada tanda-tanda pernapasan, lakukan pemeriksaan frekuensi jantung oleh penolong. Tadi bisa dengan beberapa cara. Ya, kalau dia sudah normal, kurangi ventilasi secara bertahap sampai bayi bernapas. Lanjutkan ventilasi. Dan jika bayi bernapas, lihat apakah pernapasannya sudah teratur dan baik. Kalau sudah teratur dan baik, frekuensi jantung normal, kurangi ventilasi secara bertahap, ya, sampai hentikan ventilasi jika bayi sudah bernapas dengan baik dan frekuensi jantung normal. Jika masih tidak terjadi pernapasan,
Lanjutkan ventilasi sambil terus melakukan koreksi ventilasi. Siapkan rujukan. Jika perlu rujukan, sertakan selalu bayi dengan ibu. Remember, be prepared to resuscitate at every birth. Dry the baby, keep her warm, quickly clear her airway if needed, rub her back to stimulate breathing, then give breaths if she's not breathing on her own. Providing these steps in a timely way can save a baby's life. Ya, ini ringkasannya. Ya, nah ini ada beberapa foto kegiatan pelatihan HBB ya yang sudah pernah kita lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Sandra. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Baik, saya bacakan pertanyaan. Dr. Galaran, untuk Dr. Galaran pertanyaannya, banyak nih dok. Terbanyak adalah mengenai atonia. Jadi saya rangkum sedikit beberapa pertanyaan ini. Satu dari Maya Sophia Ginting. Jadi saya gabung saja ya dokter, karena banyak sekali pertanyaan tentang atonia, jadi mungkin bisa langsung dibicarakan semua. Dari Maya Sophia Ginting bertanya, pada atonia kan dilakukan pemberian MgSO4. Dan MgSO4 ini kan untuk efek relaksasi. Lalu sementara atonia itu kan butuh untuk kontraksi. Jadi Maya Sophia bertanya, kok itu MgSO4 itu untuk relaksasi, kenapa kita ngasih padahal kita mau berikan butuh untuk kontraksi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Puskesmas Jonggon. Bertanya juga tentang atonia. Dari Puskesmas Jonggon ini mengatakan kan kita memberikan oksitosin 20 sampai 40 mg intraunit dalam 1000 kristaloid. Apakah perlu ditambah dengan metilergometrin? Itu. Jadi mengenai tadi ya MgSO4 kemudian oksitosin, ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari Reni Nuraina dari Puskesmas Takoka. Bu Reni bertanya, metilergometrin ini efektif nggak menghentikan perdarahan? Kalau di puskesmas mereka biasanya menggunakan oksitosin dan metilergometrin dengan ringelaktat sebanyak 500 cc. Ini sama juga pertanyaan dengan Dwi Astuti. Bertanya apakah pada kasus perdarahan boleh nggak memberikan metilergometrin. Jadi ini mengenai oksitosin dan metilergometrin, dokter mungkin bisa dijawab dari 4 ini, saya gabung menjadi satu pertanyaan. Silakan Dokter Galaran. Oke, terima kasih Dokter Sandra. Dengar suara saya ya? Ya, terdengar Dokter. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya HMS ini kita kita berbicara tentang 3 faktor penyebab perdarahan pasca persalinan. Sama dengan teori yang lain bahwa ada 4T ya, tapi di HMS ini khusus kita penyebab tersering. Nah, ya. Jadi diurutkan dari yang pertama atonia ya, makanya tadi pertanyaannya paling sering atonia ya. Karena ini memang kasus yang paling sering penyebab perdarahan, kemudian sisa plasenta dan robekan jalan lahir. Jadi inti dari pelatihan HMS ini sebenarnya bukan penata laksanaan, ya, tapi bagaimana mendeteksi dan mencegah ya kemungkinan terjadi perdarahan pasca persalinan. Jadi pelatihan HMS ini bagaimana kita mendeteksi, ya, utamanya mendeteksi dan mencegah jangan sampai terjadi perdarahan pasca persalinan. Kenapa tadi saya tekankan bahwa perdarahan pasca persalinan itu ya 67% terjadi akibat kesalahan dalam manajemen aktif kala 3.
Nah, ketika kita manajemen aktif skala 3 sudah salah, 67% kita akan mengalami perdarahan, entah itu atoni, entah itu sisa plasenta, maupun robekan jalan lahir. Pertanyaan tadi banyak saya sudah baca, kalian pertanyaan lain dari teman-teman atau para medis, ya. Tadi banyak yang menanyakan tentang atonia, ya. Ketika kita sudah melakukan, ya, tindakan, bahkan mencegah dan mendeteksi, ternyata tetap terjadi perdarahan, terutama pada kasus-kasus atonia uteri, apa yang kita lakukan? Ya, jadi atonia apa tidak? Nah, kadang kan kita saking panik, ya, apalagi kalau sudah terjadi perdarahan banyak, flowchart atau bagan yang kita ketahui pun saya pun juga kadang lupa. Sehingga apa? Ini yang membuat kadang kita melangkah sudah salah, akhirnya melangkah terus, akhirnya salah terus. Jadi di sini bagaimana HMS membuat flowchart, ya, ketika kita mendapatkan persalinan, ini loh yang kita lakukan. Nah, bagaimana jika terjadi atonia? Pada pertanyaan tadi, pemberian atonia dengan MgS4. Kalau saya bisa simpulkan dari pertanyaan ini, sebenarnya pada kasus-kasus hipertensi dalam kehamilan dengan terjadi atonia, ya. Memang kadang jangankan bidan, SPOG juga ada ketakutan untuk memberikan MgS4 pada ibu dengan hipertensi dalam kehamilan. Secara teori dan secara walaupun kita tahu magnesium itu adalah kompetitor inhibitor terhadap kalsium, tetapi secara evidence based, ya, tidak signifikan menyebabkan terjadinya perdarahan pasca persalinan, bukan menyebabkan relaksasi, tetapi bagaimana kita mencegah terjadinya kejang. Pemberian MgS keempat di sini juga bukan terapeutik, tapi bagaimana pemberian MgS keempat ini pentingnya untuk profilaksis terjadinya eklamsi pada hipertensi dalam kehamilan. Jadi jangan dicampur adukan. Karena pemberian MgS4 sehingga terjadi atonia, sehingga kita sudah wanti-wanti atau sudah hati-hati dalam melakukan pertolongan persalinan. Sehingga apa? Pada saat kita melakukan persalinan, kita harus lebih aktif melakukan tindakan yang lebih bagus pada manajemen aktif skala 3. Jadi jangan takut memberikan MgS4 pada kasus-kasus preeklamsi, apalagi kalau preeklamsi berat, itu sudah harus diberikan MgS4. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan MgS4 pada preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan dengan indikasi pemberian MgS4. Ya, jadi walaupun beberapa ada yang beranggapan, ya ini kan mungkin pengalaman, ya, kalau dari evidence base pengalaman itu tidak menjadi patokan, ya, dengan kita untuk MgS4 tetap pemberian uterotonika karena kerjanya oksitosin kan melalui reseptor oksitosin sehingga menyebabkan kontraksi uterus. Tetap kalau MgS4 tidak, walaupun dia kompetitor inhibitor terhadap kalsium. Ini juga menjawab banyak pertanyaan bagaimana dengan pemberian metergin. Tadi sudah disinggung bahwa jika tidak ada pemberian tidak ada oksitosin, boleh diberikan malah untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Di HMS diajarkan pemberian misoprostol. Tapi misoprostol di sini kan regulasinya untuk teman-teman sejawat dokter umum, apalagi bidan, itu belum ada aturannya untuk diberikan. Jadi ya malah kalau diberikan malah disalahgunakan, ya. Bahkan banyak di online yang disalahgunakan, ya. Terus pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh diberikan metil ergometrin? Boleh, tetapi hati-hati pada kasus hipertensi dalam kehamilan. Perlu evaluasi atau observasi ketat pada kasus-kasus hipertensi dalam kehamilan. Tetapi hati-hati juga, ya. Terkadang kita
ada retensio plasenta atau sisa plasenta perdarahan, kita memberikan cukup oksitosin. Tidak perlu memberikan ergometrin, metilergometrin. Kenapa? Karena oksitosin itu kerjanya kan di sebagian besar karena otot polos ya yang ada di fundus. Sementara metilergometrin atau metergin itu dia akan menyebabkan kinking. Sehingga nanti pada saat kita memberikan metilergometrin, kita rujuk ternyata akan dilakukan manual plasenta, itu akan kesulitan SPOG-nya untuk melakukan eksplorasi secara manual plasenta. Jadi itu ya, jadi hati-hati pemberian. Jadi beda kerja metergin sama oksitosin. Jadi mungkin itu Dr. Sandra yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya bagaimana kita mencegah ya, manajemen aktif skala 3 kita harus benar. Bagaimana 1 menit pertama ya harus pemberian oksitosin. Kedua, peregangan tali pusat terkendali. Sekalian saya jawab tadi. Ada banyak pertanyaan di forum chat, saya lihat bahwa bagaimana sih ya, saya sudah jawab di forum chat, tapi mungkin saya ulang bahwa hati-hati ketika kita sudah melakukan peregangan tali pusat terkendali dengan benar, ternyata 15 menit tidak lahir, kita ternyata 15 menit tidak lahir, kita lakukan injeksi oksitosin yang kedua, kemudian 15 menit kita melakukan lagi peregangan tali pusat, ternyata 15 menit tidak lahir, bukan istirahat, dikontraksi kan mudah terjadi separasi dari plasenta, lepasnya plasenta dari dinding rahim, sehingga kadang kita ngerujuk dalam perjalanan, ternyata plasentanya lahir. Jadi kadang tanpa tindakan apapun, banyak pasien saya dikonsulin dari puskesmas jauh 2 jam ya, kemudian dikonsulin sisa plasenta, ternyata sampai di rumah sakit kita tinggal narik aja. Jadi sehingga apa? Plasentanya bukan plasenta kereta, biasanya akan lahir dengan sendiri dengan pemberian oksitosin. Dan yang kedua tadi, ketika Anda merujuk dengan retensio plasenta, sisa plasenta, boleh Anda memberikan oksitosin 2 ampul ya, drip dengan pemberian tidak. Bertanya, ketika saya di suatu tempat 2 jam ya atau 3 jam tempat rujukan saya baru pasien itu sampai ke rumah sakit, contoh dari puskesmas ke rumah sakit 3 jam, butuh waktu yang lama. Jadi saya selalu bilang begini ke teman-teman, terutama tempat dinas luar saya dulu waktu di Malinau ya, saya sebelumnya di Malinau, kesulitan akses. Kalau kita mau rujuk tidak bisa hari ini, kalau sudah sore lewat dari jam 4, jam 5 kita nggak akan bisa rujuk kemanapun, sehingga kesulitan teman-teman bidan ya, akses terjadi retensio plasenta. Terus kemudian saya nggak bisa ngurujuk saat itu juga. Saya harus tunggu paling cepat besok pagi. Plasenta kereta malah yang tadinya tidak perdarahan karena kita gatal tangan kita gatal untuk melakukan manual plasenta, akibatnya apa? Inilah yang menyebabkan boleh drip oksitosin 2 ampul ya dalam kristaloid. Kalau dia kereta, apapun Anda berikan oksitosin, dia tidak akan lepas. Ya, tapi kalau dia bukan plasenta akreta, Anda berikan oksitosin tanpa apapun Anda berikan, bahkan dokter umum itu sebenarnya kompetensinya melakukan manual plasenta walaupun dengan supervisi. Tapi ketika Anda mendapatkan retensio plasenta, sisa plasenta, ya, Anda tidak bisa
merujuk saat itu juga, dan ternyata pasien shock, kemudian perdarahan aktif, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda lebih mending melakukan manual plasenta melakukan manual plasenta. Itu mungkin yang pesan dari saya selama ini untuk kepada bidan-bidan yang pernah kami latih dalam program HMS ini. Mungkin itu Dr. Sandra. Terima kasih Dr. Sandra. Terima kasih Dr. Galaran. Tadi ada beberapa memang ya yang sudah dijawab. Tadi memang masalah atonia. Halo. Terima kasih Dr. Galaran untuk jawaban pertanyaan tadi. Saya gabungkan mengenai masalah atonia. Dan Dr. Galaran tadi sudah mengenai jawaban mengenai ada pertanyaan tentang plasenta akreta. Baik, sekarang saya pindah dulu Dok ya ke Ibu Siti Fatimah. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan mungkin langsung ya. Ada pertanyaan dari Martina Claudia. Bagaimana penanganan bayi dengan anemia dan Apgar skornya 6-10? Itu saya gabungkan saja ya langsung dengan pertanyaan Siti Nur Ainun bertanya, kalau ada bayi yang bernapas megap-megap, selama dirujuk dalam perjalanan, apakah tetap melakukan tindakan resusitasi atau melakukan tindakan yang lain? Jadi ini semua mengenai resusitasi. Jadi satu lagi untuk Bu Siti Fatimah ada pertanyaan, pada saat ventilasi oksigennya kita butuh berapa liter? Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin bisa sekaligus dijawab. Silakan Ibu Siti Fatimah. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada dari Pak Martini Claudia ya, yang menanyakan kalau bayi anemia dengan Apgar skor 6 sampai 10, kalau tidak salah seperti itu ya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, yang harus kita kembalikan adalah harusnya pada saat persiapan kelahiran kita sudah tahu data-datanya, karena tidak mungkin anemia itu muncul secara tiba-tiba pada bayi, pasti ada penyebabnya, ya, pemicunya yang biasanya kita ketahui sebelum dia lahir. Nah, mungkin dari ibunya juga anemia atau ibunya mengalami perdarahan, ya. Nah, kalau umpamanya di saat persiapan kelahiran kita sudah ada data itu, artinya si pasien ini dari sebelum lahir sudah bisa kita persiapkan untuk rujukan, ya. Karena kita lihat temanya sendiri, kalau untuk HBB sekarang adalah membantu bayi bernapas untuk penanganan asphyxia pada neonatus di pelayanan terbatas. Ya. Nah, kalau tadi sudah terlanjur umpamanya lahir bayinya anemia, Apgar skornya 6, 10 kan sudah bagus nih kondisi di saat penelitian terakhir, tapi bayinya pucat kan, karena dia anemia pasti pucat. Intinya dia harus dirujuk ke layanan yang bisa mengatasi masalah anemianya dan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi lebih baik adalah bahwa itu sebelum dilahirkan sudah dilakukan rujukan. Jadi artinya bayinya masih dalam kandungan, dirujuk bersama ibunya sebelum kelahiran. Ya, tadi kalau sudah terlanjur, ya terpaksa harus segera dirujuk, walaupun Apgar skornya 10, tapi karena dia pucat, untuk lebih memastikan kenapa kondisi dia pucat, ya penyebab anemianya, lebih baik dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Siti Nurainun ya. Pertanyaannya sebentar ya.
Untuk bayi yang bernapas megap-megap, kalau dirujuk selama perjalanan, apakah tetap melakukan tindakan resusitasi atau ada tindakan yang lain? Nah, kalau melihat alur dari HBB sendiri, pada saat bayi bernapas megap-megap merupakan indikasi dilakukannya VTP. Kalau umpamanya setelah dilakukan VTP selama 1 menit, dievaluasi masih megap-megap, sudah kita lakukan 3BT, ya, koreksi ventilasi, terus dievaluasi kembali, bayinya masih tetap megap-megap. Nah, itu merupakan indikasi untuk dilakukan rujukan. Nah, kalau rujukan tadi ditanyakan apakah masih tetap harus melakukan resusitasi, jawabnya iya. Karena megap-megap masih merupakan indikasi untuk dilakukannya ventilasi. Ya, mungkin itu cukup. Ya. Selain itu, tindakan lain tidak, istilahnya tidak ada tindakan lain selain resusitasi. Ada tindakannya adalah bayi tetap dijaga kehangatannya, tetap dijaga kondisi kestabilan kondisinya, tanda-tanda vital. Jadi selama perjalanan untuk rujukan, selain dilakukan resusitasi, kita tetap menjaga kehangatan dan pengawasan pada pengembangan dada dan respon bayi dalam pernapasannya. Kalau umpamanya ada perubahan kondisi, ibaratnya ternyata setelah pengembangan dadanya bagus, dalam perjalanan bayi bernapas, tetap seperti prosedur langkah-langkah di HBB yang sebelumnya sudah disebutkan. Bila frekuensi jantungnya normal, tapi dia belum bernapas, tetap lanjut ventilasi sampai ke tempat rujukan. Kalau umpamanya frekuensi jantungnya lambat, dia belum bernapas, lanjut tetap ventilasi sampai ke tempat rujukan. Ya, selama perjalanan itu harus sering dilakukan koreksi ventilasi, entah itu posisi sungkup, kepala yang dibetulkan ya, dan menambah tekanan. Jadi tindakan lainnya adalah pengawasan kondisi dan tanda-tanda vital. Yang paling penting jaga kehangatan selama tindakan resusitasi. Oke. Yang ketiga, ada yang bertanya tentang pada saat resusitasi dilakukan ventilasi tekanan positif, oksigennya berapa liter? Ya, kalau di HBB di situ persiapan alatnya tidak disebutkan adanya oksigen. Ya, yang disebutkan adalah persiapan resusitasi itu balon dan sungkup, ya, balon dan sungkupnya. Jadi sungkup sesuai ukuran. Hanya itu untuk memulai ventilasinya. Nah, sebab dari teori pun mengatakan bahwa tekanan paru pada saat bayi di dalam kandungan kan masih tinggi. Ya, makanya paru tidak bisa berfungsi, oksigen tidak bisa masuk ke paru pada sirkulasi janin. Nah, pada saat dia lahir, untuk menurunkan tekanan di parunya, dari teori dan dari evidence penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, tidak memerlukan konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi, hanya untuk inisiasi menurunkan, merelaksasikan tekanan pada paru. Yang diperlukan hanya konsentrasi oksigen sebanyak 21%. Nah, dan itu bisa kita dapatkan tanpa menyambungkan alat balon dan sungkup itu ke sumber oksigen. Ya, jadi cuma menangkap udara luar, seperti kita bernapas nih, kita menggunakan oksigen 21%. Jadi kalau ditanya di dalam alur HBB, tidak diperlukan oksigen, karena yang diperlukan bayi pada saat ventilasi ada hanya untuk membuka paru, ya, memberikan untuk mendorong cairan, menurunkan tekanan dengan oksigen 21% itu cukup. Perkara ada banyak teori tentang alur resusitasi, ya. Ada yang menyatakan bahwa perlu oksigen 5 liter, ada yang 8 liter sampai 10 liter, tergantung alat yang digunakan. Nah, ini kan sarana metode resusitasi yang paling sederhana. Artinya tidak memerlukan peralatan yang canggih, yang memang harganya mahal,
Karena kalau di daerah terpencil, di daerah terbatas, ya sarannya terbatas, kadang-kadang oksigen pun susah. Jadi kalau umpamanya tidak punya oksigen, bukan berarti kita tidak bisa melakukan resusitasi. Jadi HBB ini dikembangkan adalah untuk kita-kita yang berada di daerah perifer, daerah yang jauh, ya. Apakah di daerah perkotaan boleh melaksanakan HBB? Boleh. Ya, karena sebagian besar bayi itu bisa bernapas hanya dengan ventilasi, ya. Kalau kita tepat melakukannya, tepat waktunya, benar cara kita melakukan, jarang sampai resusitasi pasien itu melebihi dari waktu 1 menit. Ya, bayi akan langsung bisa bernapas kalau sudah tindakan awal kita tepat. Ya, pada saat perawatan bayi di zona baru lahir ke zona kuning, artinya kita tepat melakukan tindakannya, terus kita cepat menilai bahwa oh ini bayi tidak bisa ini bernapas, jadi tidak lama-lama untuk rangsang taktil, dengan cepat melakukan ventilasi, dengan cepat membuka, insya Allah bayinya cepat bernapas dan menangis. Ya, asal tindakan kita tepat. Semakin kita lama melakukan rangsangan kepada bayi, kita akan melewati golden minute tadi. Di sini kuncinya adalah tindakan kita di golden minute. Nah, semakin lama bayi itu juga akan semakin susah untuk bernapas dan menangis. Nah, di situ juga dibahas bahwa di HBB kita harus melakukan itu setiap 60 detik evaluasi. Ya, kalau sudah 2 kali 60 detik tidak ada respon atau responnya ada tapi menggap-menggap, masih belum bernapas spontan, siapkan rujukan. Ya, jadi untuk oksigen kalau menggunakan metode HBB, ya, dan itu juga sudah dipertegas dengan teori bahwa untuk membuka saluran pernapasan kita tidak perlu konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi. Cukup dengan oksigen 21%. Dan inilah kenapa dikatakan bahwa HBB ini metode yang sangat sederhana tapi manfaatnya sangat banyak. Jadi tidak menunggu kita harus punya peralatan, perlengkapan yang lengkap dan canggih. Jadi cukup dengan keberanian kita, kepercayaan diri bidan untuk merasa mampu memberikan pertolongan kepada bayi secara tepat dan cepat. Insya Allah bayi-bayi yang kita lakukan tindakan yang tepat dan cepat tidak akan berlanjut ke masalah gangguan napas yang berat. Ya, kalau kita tepat di waktu yang tepat memberikan ventilasi. Lain halnya kalau umpamanya dia ada pemberat yang lain, ya. Dan kalau ada pemberat yang lain, penyakit yang lain yang bisa kita ketahui di awal di persiapan kelahiran, itu bukan ranah kita untuk menolong. Itu sudah bisa kita siapkan, artinya di dalam saat persiapan kelahiran dilakukan penapisan, itu adalah tindakan yang harus disiapkan adalah tindakan rujukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Sandra. Dr. Galaran, bisa mendengar suara saya ya? Saya tadi melihat ada beberapa pertanyaan mengenai masalah rujukan. Ya, dokter bisa mendengarkan, dok? Bisa, Dokter Sandra ya. Ya, jadi tadi ada masalah beberapa mengenai pertanyaan untuk rujukan, dok. Jadi kebanyakan pertanyaan mengenai rujukan adalah bagaimana misalkan ada sisa plasenta. Ini pertanyaan dari Utut ya. Dia bertanya mengenai zona kuning. Kalau ada sisa plasenta, jadi tadi dokter sudah menjelaskan sedikit sih mengenai sisa plasenta tadi. Jadi ada pertanyaan untuk Utut ini, apa yang dilakukan untuk minimalisasi perdarahan selama ke vaskes? Tadi sudah dijelaskan juga sih, cuma mungkin bisa dipertegas lagi dokter. Dan Sri Indah Handayani juga bertanya mengenai manual plasenta itu sebenarnya kapan waktu yang paling tepat? Kemudian juga ada pertanyaan tapi tidak ada namanya, cuma dari komputer Asus. Bertanya mengenai sisa plasenta itu gimana? Apakah kita mau tekan saja atau kompresi dan berapa lama kita mau mengerjakannya? Oke, terima kasih Dokter Sandra atas pertanyaan yang sudah diajukan tadi.
pertanyaan dari Mbak Utut bahwa tindakan apa yang kita lakukan ketika kita merujuk pasien dengan sisa plasenta. Jadi ketika kita mendapatkan sisa plasenta atau retensio plasenta dan kita sudah melakukan tindakan yang benar, kita harus segera melakukan rujukan, karena di HMS ini tidak disarankan dan tidak diajarkan untuk melakukan manual plasenta pada retensio plasenta maupun pada sisa plasenta. Ketika kita melakukan rujukan seperti biasa ya, kita harus melakukan stabilisasi dulu, kemudian kita evaluasi kondisi pasien. Jika sudah sudah dilakukan stabilisasi, ya kita akan segera rujuk, tentunya dengan pemasangan infus. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan boleh diberikan infus kristaloid dengan pemberian oksitosin 2 ampul sambil dilakukan rujukan. Jadi mungkin itu dari jawaban saya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kapan sih kita melakukan manual plasenta pada retensio plasenta atau sisa plasenta. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa HMS di sini tidak diajarkan untuk melakukan manual plasenta ketika kita mendapatkan retensio maupun sisa plasenta. Kenapa? Karena HMS ini diajarkan, diberikan pelatihan kepada bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang berada di daerah-daerah terpencil yang minim fasilitas sumber daya alam maupun manusianya. Jadi ketika kita mendapatkan satu kasus sisa maupun retensio plasenta, ya sebaiknya harus segera dilakukan rujukan. Sebagaimana tadi sudah katakan bahwa dirujuk dalam keadaan stabilisasi dulu, kemudian pemasangan infus, ya, kemudian dilakukan rujukan. Jadi tidak ada tempat untuk melakukan manual plasenta. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena ya tadi saya sudah singgung bahwa yang ditakutkan ketika kita melakukan manual plasenta, ternyata pada pasien itu terjadi plasenta akreta. Nah, yang tadinya mungkin tidak ada perdarahan karena kita melakukan manual plasenta dan mungkin tidak lengkap, ya mungkin saja bisa terjadi perdarahan karena plasentanya lengket atau plasenta akreta. Malah kita yang menyebabkan, tindakan kita yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi kuncinya, intinya ketika kita mendapatkan retensio sisa plasenta harus segera dilakukan rujukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi juga ada pertanyaan bahwa jika terjadi atonia uteri, apa tindakan kita? Ya, seperti tadi dari awal sudah saya jelaskan, ada flowchart ya, tergantung ya kasus-kasus ya, simulasi dari flowchart itu banyak, bisa kita buat suatu simulasi kasus dari flowchart itu. Jadi seperti saya katakan bahwa ketika kita melakukan menolong persalinan, ya kita harus mencari tahu penyebabnya, terutama tersering yaitu atonia uteri. Makanya flowchart ini mengajarkan kita bagaimana kita sesering mungkin untuk mengevaluasi atau meraba uterus apakah kontraksinya bagus apa tidak. Ketika kita mendapatkan atonia uteri, ya tindakan yang pertama yang kita lakukan yaitu pemberian masase uterus ya. Kemudian ketika kita evaluasi lagi 5 menit tadi ya sudah saya jelaskan, tidak ada kontraksi, kita injeksikan ulang oksitosin ya 1 ampul, kemudian kita masase. Ketika kita evaluasi lagi 5 menit kemudian ternyata masih terjadi atonia uteri, ya tindakan kita yaitu melakukan kompresi bimanual interna, kemudian sambil melakukan rujukan. Ya boleh ketika kita 5 menit melakukan kompresi bimanual ternyata kontraksinya belum membaik, ya kita dalam rujukan bisa kita melakukan kompresi bimanual saat dirujuk ya. Tapi ya sekali lagi bahwa tindakan kompresi manual itu memang tindakan yang membutuhkan tenaga, dan memang ya saya pun juga sering melakukan dan memang pasti tangan kita pegal ya. Jadi ya mau tidak mau ya dalam rujukan mungkin kita sewaktu-waktu melakukan kompresi bimanual internal, tapi tentunya dengan tindakan yang steril ya, jadi memakai handsun yang steril. Mungkin itu saja Dr. Sandra, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya akan jawab. Terima kasih Dr. Sandra. Saya kembalikan ke Dr. Sandra.
Bapak dan Ibu, tampaknya sinyal pada siang hari ini kurang bersahabat. Jadi kita akan akhiri webinar ini lebih cepat. Karena suara juga sudah hilang timbul. Jadi ini kami sampaikan, webinar minggu depan akan dilaksanakan tanggal 22 Desember dengan topik kesehatan reproduksi remaja, apa yang tenaga kesehatan dan pendidik perlu ketahui. Kemudian, mohon perhatiannya untuk mendapatkan sertifikat, semua peserta diwajibkan mengisi form evaluasi di akhir webinar ini. Pastikan nama ditulis dengan benar, data terkirim dan menerima konfirmasi dari sistem Google Form. Sertifikat tidak akan mencetak nama peserta yang datanya tidak ditemukan di dalam form evaluasi. Ini sertifikat nanti akan terbit sekitar 1 minggu sesudah webinar ini. Akan diupload di link seperti yang ada di layar. Dan nama foldernya webinar seri 13. Ya, silakan mengisi form evaluasi dengan link yang ada di layar atau ada di chat, waktunya 20 menit. Kami mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Sandra dan dua pembicara yaitu Dr. Galaran dan Ibu Siti Fatimah. Terima kasih banyak sudah hadir pada webinar Perinasia seri yang ke-13. Mohon maaf atas kendala pada hari ini. Kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta dan terima kasih sudah bergabung di webinar Perinasia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.